Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Pada pagi hari ini kita akan bicarakan yaitu perihal supplier. Jadi supplier itu adalah tempat di mana kita mengambil barangnya sebagai yang akan kita daftarkan di eBay. Kira-kira jadi kayak semacam kita itu perantara, kita beli barang di toko atau di warung, kemudian kita jual di eBay. Kayak gitulah kira-kira. Alhamdulillah kemarin tadi malam itu saya mendapatkan penjualan satu lagi itu untuk kopi luwak. Saya lumayan senang karena memang uh, berjualan di eBay itu tidak gampang ya teman-teman, jujur. Kalau misalnya teman-teman istilahnya melihat kayak video saya, wah enak kali itu masnya, udah baru jadi sebagai seller baru, kemudian udah ada penjualan. Itu ada prosesnya ya teman-teman. Saya juga bisa seperti ini ya karena saya mungkin sudah banyak menonton video, saya juga mengikuti kursus, bahkan 4 kursus ini saya ikutin untuk eBay nih ya teman-teman. Di Udemy, di Skillshare, saya juga lihat juga success story para penjual eBay seller. Kemudian ada saya juga yang saya sering ikutin juga yang kayak ini, yang namanya Lindsay Glenn ini. Ternyata dia sampai harus tutup store-nya itu gara-gara istilahnya kebijakan tuh cepat sekali berubah ya teman-teman. Kayak misalnya untuk beliau ini dia mendapatkan barang-barangnya itu kan dengan cara apa namanya dari barang-barang bekas atau pasar loak, kemudian dia jual di eBay, dia jual juga di Postmart ataupun di Mercari, tapi ternyata penjualan yang dia apa namanya diharapkan tidak sesuai dengan harapan, dan bahkan tempat dia untuk menyewa tempat, kemudian untuk membayar sewa, dan ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai yang diinginkan. Nah inilah kelemahannya kalau kita harus membeli stok barang ya teman-teman. Berhubung kita adalah seorang dropshipper, jadi kita nggak harus mempunyai barang, jadi kita nggak harus sewa gudang gitu loh teman-teman. Kita nggak harus sewa pegawai. Jadi meminimalisir pengeluaran yang kita dapat. Nah, balik lagi ke seperti pembicaraan di awal, itu adalah bagaimana sih cara menemukan supplier ya teman-teman. Saya akan terang-terangan, kalau saya pribadi itu mendapatkan barangnya itu dari barang-barang yang ada di Indomaret maupun Alfamart maupun supermarket yang ada di kota saya. Kenapa saya memilih toko-toko retail tersebut sebagai supplier saya? Karena pertama restock mereka itu terjaga ya mereka ya. Kemudian yang kedua demandnya tinggi dengan produk-produk yang saya cek itu, dan kemasannya sudah modern, kemudian juga harganya terjangkau, lalu juga mudah didapatkan. Itu yang paling penting teman. Jadi continue produk itu perlu dijaga. Jadi jangan sampai teman-teman pada saat teman-teman mendapatkan barang iseng-iseng di listing, ternyata setelah di listing teman-teman bingung dapat barangnya ini dari mana gitu. Nah jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya udah melisting barang di eBay itu teman-teman harus memikirkan dari misalnya ada penjualan barang tersebut, saya akan beli di mana gitu, saya akan dapatkannya di mana. Nah salah satu caranya yang paling gampang ya sebenarnya paling aman kalau kita restock barangnya sendiri di rumah teman-teman. Cuman saya pribadi males juga kalau misalnya harus tiap minggu misalnya saya beli barang di Indomaret lalu saya simpan, nanti kalau ada yang beli dari toko saya baru saya kirim. Iya kalau misalnya rutin, tapi kalau tidak gimana teman-teman? Kan barang-barang yang kita beli itu bisa jadi expire atau kadaluarsa kan. Nah, oleh karena itulah saya bilang teman-teman tuh harus memikirkan juga dari mana sih teman-teman itu mendapatkan barang tersebut, atau istilahnya kalau untuk outsourcing atau istilahnya namanya itu suppliernya itu dapat barangnya tersebut dari mana ya, gitulah kira-kira. Jadi yang paling penting teman-teman di sini saya juga akan coba bedah itu. Kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan barang, kalau teman-teman yang tergantung pada satu supplier, misalnya nih, tadi semalam saya mengalami itu ada item saya yang laku kayak kopi luwak ini, saya cari awal sampai mencari di 2 toko yang berbeda di Indomaret, di toko di dekat rumah saya. Itu barangnya saya cari itu nggak ada teman. Kemudian saya cek juga di Alfamart terdekat itu
di seberangnya, ternyata alhamdulillah ada. Tapi untuk barang yang betul-betul sama seperti saya cari juga nggak ada. Akhirnya saya memutuskan daripada barang tersebut lagi di restock, lagi kosong istilahnya, saya memutuskan untuk membeli barang yang, ya ini kan saya berjualan kopi luwak yang 120 gram, tapi yang saya dapatkan di supplier yang saya inginkan itu 150 gram. Jadi nggak sama ya. Jadi nggak sama antara barang yang akan dibeli di pesan oleh klien kita di eBay. Ternyata yang kita temukan di lapangan adalah ukurannya itu berbeda. Tapi karena saya sudah, misalnya kayak gini teman, kalau teman-teman pingin melisting barang yang harganya misalnya harga 2.000, 3.000, jangan pas harga 5.000 tapi dibulatkan ya teman. Misalnya harga barang tuh 5.000 jadi bulatkan ke 10.000. Kenapa? Ini untuk antisipasi kalau misalnya ada kenaikan ya teman. Saya juga cek itu kayak di Indomaret. Jadi kalau kita merestock barang, nah ini saya sudah menjadi member di Indomaret, ya gratis enak jadi anggotanya. Misalnya nih kayak gini teman. Misalnya di kopi luwak ini ya. Nah, barang yang terjual menurut saya itu yang ini. Tapi ternyata setelah saya cek di tokonya, harganya segini. Harganya 14.300. Karena dua toko Indomaret di dekat rumah saya itu lagi restock kosong, saya mendapatkan 150 gram ya teman. Jadi tidak sama seperti yang dipesan oleh klien saya, tapi tetap saya ambil. Jaga-jaga kalau misalnya dia merestoknya 2 atau 3 hari, sedangkan 2-3 hari adalah masa jeda saya menetapkan handling time saya. Jadi memang penting teman-teman itu nanti saya coba komunikasikan dengan klien saya apakah dia mau barang yang ini, karena apa yang saya temukan di lapangan itu berbeda dengan yang dipesan oleh klien saya berdasarkan orderan, tapi malah lebih murah malah. Ini 120 gram harganya segini, punya saya itu 150 gram harganya cuma 6.000 di Alfamart. Jadi ya lumayan menghemat budget saya lah, banyak lah malah. Nah itulah sebabnya teman-teman tuh kalau misalnya nanti berkecimpung serius di eBay, jadi sudah harus memikirkan tuh suppliernya dari mana dapatnya. Kemudian yang kedua juga harus dipikirkan cara bernegosiasi dengan klien kita. Jadi kalau misalnya barang yang kita temukan itu di toko kita misalnya 120 gram, ternyata dia ada lapangan 150 gram, kita bisa nego teman-teman dan menetapkan margin yang dinaikkan sedikit. Misalnya ini harganya 14.300. Jadi kita kasih margin jangan pas harga 14.300, tapi hitungan kita tuh harus minimal harganya tuh costnya kita harus siapkan 20.000, jadi dibulatkan gitu. Jadi kalau misalnya dia jadi 14.600 satu saat turun, nah kayak gini kan kadang dia turun, kadang dia naik kan, kita tetap di margin itu, keuntungan kita tetap terjaga ya teman-teman. Nah itu saja tipsnya buat teman-teman yang istilahnya sekarang masih berjuang juga di di eBay. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Saya akan coba rutin berbagi tips seputar eBay ini. Kalau tidak satu hari satu video itu, atau seminggu 2 atau 1 video ya teman-teman. Karena saya juga kesibukannya ada juga yang lain. Kalau sempat nanti saya akan coba buat video tentang gimana sih cara kita mengirimkan barang di kantor pos. Itu nanti juga saya akan coba rekam. Saya bagikan juga teman-teman gimana saya juga cara packaging barang-barang yang akan saya kirim supaya barang-barang tersebut selamat sampai tujuan. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Sampai ketemu di video berikutnya.